Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, halo semua, bagaimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah baik. Apakah sudah makan tadi pagi? Tadi pagi udah Pak. Baiklah, mudah-mudahan tetap semangat ya dalam pembelajaran pada sore hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa, sedangkan kepada ketua kelas disiapkan. Ikro doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada sore hari ini, Bapak akan mengabsen Anda sekalian. Baik, Bapak bacakan namanya. Yang pertama itu, bilang Bapak akan mengabsen Anda semua. Lalu saja Bapak sebutkan namanya. Ihsan Muhammad Ramadan, Al-Fadri, Deski Ramadhani. Apakah kita ada semua? Alhamdulillah kita ada semua ya. Bapak mau mengulas pembelajaran minggu lalu. Ada yang tahu apa pembelajaran kita pada minggu lalu? Baik, pada minggu lalu kita mempelajari tentang Al-Quran dan hadis. Ada yang bisa mengartikan apa itu Al-Quran dan hadis? Al-Quran itu kitab suci sebagai pedoman bagi kita Pak hidup. Apalagi pada masa sekarang ini sangat butuh sekali pedoman pada Al-Quran. Baik, betul sekali. Al-Quran Al-Quran dan hadis adalah sumber bagi manusia. Bahkan dari atas sudah ada desi tadi telah menyampaikan pengertian pembelajaran kita pada minggu lalu. Baiklah, masuklah kita pembelajaran kita pada sore hari ini, yaitu tentang unsur-unsur hadis. Jadi Bapak akan menyampaikan sebuah motivasi bagi kita semua agar semangat dalam belajar. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Maksudnya senjata di sini bukan untuk berperang, tapi kita mempelajari dan memahami ilmu. Karena dengan pendidikan ini kita dapat mengubah dunia. Itulah sedikit motivasi dari Bapak. Masuklah kita pada tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami pengertian sanad, matan, dan rawi. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama itu memahami pengertian sanad, matan, dan rawi. Baik. Dari segi bahasa, sanad berasal dari kata al-muqtanad. Ada yang tahu apa itu al-muqtamad? Al-muqtamad artinya adalah yang menjadi sandaran, tempat bersandar. Jadi dalam arti lain, sanad adalah sesuatu yang dapat dipercayai. Kemudian ada secara istilah menurut ilmu hadis, sanad adalah suatu rangkaian urusan orang-orang menjadi sandaran atau jalan menghubungkan suatu hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan sanad tadi, al-muqtamad. Jadi yang kedua itu unsur-unsur hadis ada matan. Ada yang tahu apa itu matan? Isi dari Matan adalah kelanjutan dari sanad atau terletak di pada akhir sanad. Coba
bacakan Ananda tadi apa itu matan dari segi bahasa? Dari segi bahasa, matan tadi hukum jalan karena gersang atau tandus inilah mengeluarkan atau mengikat. Itulah. Baik, terima kasih kepada Nanda. Silakan beri aplaus. Itulah pengertian matan dari segi bahasa, berarti hukum jalan tanah gersang berstatus membelah atau mengeluarkan dan mengikat. Kemudian secara istilah, matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad tadi. Kemudian apa itu rawi? Rawi yaitu seorang guru menyampaikan hadis kepada orang lain atau membukukannya dalam suatu kitab ilmu hadis. Baik, masuklah kita pada tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu Contoh hadis. ya, contoh hadis. Contoh hadis sesuai dengan unsur yang Bapak jelaskan sebelumnya. Ada sanad, matan, dan rawi. Inilah bentuk suatu hadis, sebuah hadis. Contoh dari unsur hadis tadi ada sanad, matan, dan rawi. Coba Ananda pahami sesuai dengan slide yang Bapak tampilkan di depan. Itu ada sebuah hadis tentang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Bapak bacakan bunyi hadisnya. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi Bapak ini bertanya kepada Ananda Al-Hafizah, di mana terletak dia di sini yang disebut dengan sanadnya? An Utsman radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagus sekali. Silakan Kan salat lah. Jadi itulah yang dikatakan sanad tadi. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian ada yang bisa coba bacakan pembagian matannya. Ada yang bisa? Silakan. Matannya Pak. Yang matannya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Baik, itu sekali. Silakan beri aplaus. Jadi matanya adalah khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Itulah matan yang disebut pada akhir sanad. Kemudian ada yang tahu apa itu rawinya? Rawinya yaitu terletak di akhir matan tadi, yaitu Rawahul Bukhari. Hanya artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Masuklah kita pada tujuan selanjutnya, yaitu memahami syarat-syarat rawi. Kemudian itu ada beberapa macam syarat-syarat rawi. Maka tolong minta tolong pada Anda untuk membacakan apa saja syarat-syarat rawi. Coba Anda Dela. Apa Bu? Dan selanjutnya. Ini. Bapak minta seseorang untuk membacakan syarat-syarat rawi. Ada yang bisa? Saya Pak. Silakan Nanda Desi bacakan. Yang pertama itu adil, kemudian muslim, balik, berakal, tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar, memiliki dosa besar, tidak sering melakukan dosa
kecil, David. Sudah. Oke, betul sekali. Itu syarat-syarat rawi hadis. Yang pertama adil, dalam artian tidak mencampur-adukan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian muslim, periwayatan yang kafir tidak sah. Jadi kemudian itu balik beragam, tidak pernah melakukan dosa besar maupun dosa kecil. Kemudian yang terakhir itu David. David ini terbagi pada dua. Yang pertama itu David dalam artian kuat kehafalan, daya ingatnya bukan seorang yang pelupa. Kemudian yang kedua itu David dalam artian memelihara kitab hadis dari gurunya, sehingga tidak mungkin ada perubahan yang disebut dengan David al-Kitabah. Kemudian Bapak mau bertanya kepada Anda semua. Siapakah rawi yang pertama kali? Rawi yang pertama kali meriwayatkan hadis itu betul sekali. Silakan dari Agus sudah tadi. Rawi pertama kali adalah sahabat. Kemudian rawi yang terakhir adalah orang-orang yang mengumpulkannya seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Ya, masuklah kita pada tujuan saudara yang keempat. Selanjutnya ada jelas. Selanjutnya kemudian itu tujuannya memahami pengertian rijalul hadis. Rijalul hadis, para rawi hadis itu disebut dengan rijalul hadis. Untuk dapat mengetahui keadaan para rawi hadis itu terdapat ilmu rijalul hadis. Ilmu yang membahas para rawi hadis baik dari para sahabat maupun tabi'in, orang-orang angkatan sebelah mereka. Dalam ilmu rijalul hadis ini dijelaskan tentang sejarah ringkas para rawi hadis dan riwayat ilmunya dan mazhab yang dianutnya, serta sifat-sifat rawi dalam meriwayatkan hadis dan kitab-kitab dan berbagai macam dan menerangkan riwayat singkat dari sahabat Nabi, dan ada yang menerangkan riwayat hidup rawi secara lengkap. Baiklah, setelah kita pada tujuan sebenarnya kita yang terakhir, yaitu keutamaan. Keutamaan yang mempelajari rawi hadis. Itu ada beberapa keutamaan mempelajari rawi hadis. Yang pertama, sebab turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud di sini adalah dengan kita mempelajari hadis dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, menjadi berkah bagi kita dengan mengucapkan selawat setiap kita melakukan kegiatan ibadah. Kemudian yang kedua itu utamanya membaca kisah beragam pribadi manusia. Jadi dengan mempelajari hadis kita dapat memahami riwayat hidup Nabi, kemudian para sahabat, para tabi'in dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui sejarah masa hidup rawi. Inilah keutamaan dari kita mempelajari rawi hadis. Itu yang terakhir adalah sumber kehidupan hidup. Jadi kita jadikan
ilmu hadis ini sebagai sumber kehidupan kita sehari-hari untuk diamalkan. Jadi sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bila kalau tidak, Bapak minta ada yang bisa menyimpulkan kepada kita pada sore hari ini. Silakan. Pizza biasanya. Pizza. Tentang bisa. Sanad artinya sandaran, Kak. Itu tempat bersandar. Yaitu urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan bukan hadis atau sunnah. Sampai kepada Nabi Muhammad. Matan itu berupa isi dari hadis tersebut, Kak, atau setelah sanad. Kemudian rawi adalah orang yang memindahkan seorang guru kepada orang lain untuk membukukannya, Kak. Baik, terima kasih kepada Salah, Al-Hafizah telah menyimpulkan kepada kita pada hari ini, pada sore hari ini. Itu Bapak sedikit menambahkan itu sanad adalah yang menjadi sandaran, yang mana sanad itu bersandar kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada matan. Matan ini bisa dikatakan sebuah inti dari hadis atau letaknya itu di akhir sanad. Kemudian rawi adalah orang yang meriwayatkan. Itulah pembelajaran kita pada sore hari ini. Bapak minta Anda untuk membuat tugas kelompok. Tolong cari hadis-hadis beserta unsur-unsurnya, yang mana tugas ini akan Bapak minta minggu depan. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Bapak sudahi dengan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.